Dunia kehilangan Senator Lindsey Graham tadi malam dalam sebuah tragedi besar bagi Amerika. Dan sementara ada orang-orang menjijikan di internet, seperti Anna Kasparian yang mengatakan hal-hal seperti syukurlah karena dia sangat pro-Israel, tapi juga sangat menentang rezim Islam, yang tentu saja adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani Anna Kasparian sendiri. Warganet sekarang mulai mengajukan beberapa pertanyaan, seperti mengapa dia sedang dalam perjalanan ke Ukraina, lalu kembali, dan hanya dalam beberapa jam meninggal karena serangan jantung mendadak. Padahal dia dalam keadaan sehat dan usianya 71 tahun. Dan kami tidak ikut-ikutan dalam dunia teori konspirasi. Tapi saya punya beberapa pemikiran tentang ini, dan saya ingin membagikannya kepada Anda. Terutama karena pria ini adalah aset yang sangat berharga bagi dunia, dan kehilangannya sangat besar. Saya sendiri sangat terpukul. Orang terakhir yang dia ajak bicara adalah Presiden Trump. Mari kita lihat. Yang membuatnya semakin aneh adalah saya mendapat telepon tadi malam, entah kapan, mungkin di awal malam, mungkin sekitar jam 7. Dan dia menelpon dan berkata, Kita sudah siap untuk Save America Act. dia benar-benar mendorong Save America Act dengan sangat gencar. Dia kembali bilang dia baru saja mendarat dari Ukraina. Saya bilang, itu perjalanan yang panjang. Dia terdengar agak lelah, tapi baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Saya rasa itu wajar. Dia memang pekerja keras. Dia benar-benar pekerja keras. Tapi sebenarnya dia terdengar baik-baik saja. Tapi dia memang bilang kalau dia lelah. Tapi dia ingin meloloskan Save America Act. Dan saya bilang, ya kita akan menyelesaikannya, Lindsay. Kita akan menyelesaikannya. Saya akan bertemu denganmu segera. Kami pikir mungkin kami bahkan bisa bertemu hari ini. Dan kemudian itu saja. Dan itu kau tahu, memang sekitar waktu itu. Tidak mungkin jauh lebih lama dari itu. Saya tidak tahu, mungkin itu adalah panggilan terakhirnya. Saya tidak tahu persis. Tapi saya mendapat pesan sekitar jam 1 pagi dari salah satu orang di kantornya bahwa dia telah meninggal dunia. Saya bilang, baiklah, saya benar-benar tidak percaya. Dia seperti anggota keluarga bagi saya. Ini sangat berat sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya. Tuan Presiden, dia benar-benar seorang pendukung yang luar biasa. Dia itu Anda tahu, kalau dia ingin mendapatkan sesuatu. Dan Anda tahu, dia punya kemampuan yang unik. Dia bisa berurusan dengan Demokrat dan Partai Republik. Jika saya punya masalah yang benar-benar serius, saya jarang meminta bantuan. Tapi kalau saya punya masalah dengan seorang Demokrat, dia bisa menyelesaikannya. Anda tahu, yang menarik tentang Lindsey Graham dan sesuatu yang baru saja saya lihat secara online adalah bahwa dia sudah bertahun-tahun di Senat. Dan saya pikir kekayaan bersihnya pada akhirnya hanya sekitar 3 juta dolar. Jelas, jika Anda membandingkannya dengan beberapa tokoh lain, seperti saya tidak tahu, saya tidak akan menyebut nama, tapi mereka telah menghasilkan puluhan dan puluhan juta dolar. Dia adalah seseorang yang tidak menonjolkan diri dan tidak berusaha mencari banyak uang atau menjadi sangat terkenal, melainkan memperjuangkan hal-hal yang benar-benar dia pedulikan. Dan ini membuat banyak orang kesal, terutama orang-orang Iran, Republik Islam. Jelas, ketika saya mengatakan orang-orang Iran, saya tidak bermaksud rakyat Iran yang baik. Maksud saya adalah para pemimpin Republik Islam yang sangat membencinya, sampai-sampai mereka baru-baru ini mengadakan prosesi pemakaman ini. Dan di dalamnya, mereka memasang foto Lindsey Graham dengan tanda bidik di kepalanya. Dan maksud saya benar-benar, lihat gambar ini. Oke, ini dari acara terbaru di Republik Islam. Lindsey Graham, cepat atau lambat, kepalamu akan dipenggal. Sekarang, itu, dan selain fakta bahwa dia berada di Ukraina, Rusia telah mengirim delegasi ke pemakaman Khomeini. Dan dia kembali tepat setelah itu. Ancaman seseorang akan membunuhnya membuat banyak orang merasa sangat bingung. Dan tentu saja, ada banyak teori konspirasi tentang topik ini. Sekarang, saya bukan orang yang percaya teori konspirasi seperti ini. Namun, saya merasa ini sangat-sangat menarik. Ini berasal dari Alexander Dugin, yang jika kamu sudah menonton konten kami cukup lama, kamu pasti sudah tahu tentang dia. Dia adalah otak di balik Rusia, dan bahaya-bahaya yang sedang terjadi di sana, serta rencana untuk menyusup ke barat. Dan dia menulis seperti ini. Kematian mendadak Lindsey Graham bisa menjadi peringatan yang dikirimkan kepada Trump. Saya ragu itu dilakukan oleh Iran. Yang paling realistis, itu adalah pekerjaan Mossad untuk mendorong Trump agar memulai kembali perang besar-besaran dengan Iran. Ini jelas berarti kamu yang berikutnya. Lindsey Graham adalah bayangan Trump, sisi gelapnya. Dan aku punya teori, teman-teman. Ini berasal dari Douglas Murray, bahwa setiap kali ada orang yang mencoba menyalahkan Israel atas sesuatu atau menyalahkan orang Yahudi atas sesuatu, hampir selalu sebenarnya itulah yang mereka lakukan. Para Islamis membuat semua tuduhan seperti, kamu tahu, Israel suka menggunakan anjing untuk memperkosa manusia.
Itu bukan sesuatu yang dilakukan Israel. Kamu tahu persis dari mana asal tuduhan itu. Dan secara umum, kita melihat hal-hal seperti ini terjadi lagi dan lagi. Dan saya merasa sangat mencurigakan bahwa Rusia langsung mengirimkan pesan suara untuk membuatnya terdengar seolah-olah Zionis berada di balik kematian Lindsey Graham. Sekarang, izinkan saya memperjelas sekali lagi. Dari semua teori konspirasi di dunia ini, gagasan bahwa Israel akan pergi ke sana untuk membunuh sahabat terdekat mereka di ibu kota, itu benar-benar tidak masuk akal. Itu benar-benar omong kosong. Apalagi ketika Republik Islam secara terang-terangan mengancam pria ini. Dan orang itu pergi ke Ukraina/Rusia. Jelas, mereka memang tidak sama. Tapi pada saat yang sama, ada delegasi Rusia. Dan menurut salah satu unggahan, meskipun aku tidak tahu apakah ini benar, pabrik yang dia kunjungi diserang beberapa jam kemudian oleh Rusia. Menurutku, itu adalah sesuatu yang seharusnya kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Seperti yang ditulis Laura Loomer, aku tidak selalu setuju dengan Senator Lindsey Graham dalam segala hal. Tapi dia adalah pejuang tangguh melawan Islam dan jihad. Dan dia selalu memilih bersama Presiden Trump ketika itu penting. Dia juga lebih banyak melawan kebencian terhadap Yahudi dibandingkan anggota Senat lainnya. Dan kamu bisa mengandalkannya untuk memiliki kejelasan moral tentang ancaman terhadap negara kita. Meskipun dia punya beberapa kecenderungan radikal. Aku berharap ada penyelidikan atas kematiannya yang mendadak. Ada alasan untuk percaya bahwa dia diracuni. Dan pemeriksaan toksikologi harus segera dilakukan mengingat ancaman terbaru terhadap nyawanya oleh musuh asing. Sekarang, aku bisa bilang ke kalian semua. Kalau memang Iran yang ada di balik ini, wah, Trump pasti tidak akan senang. Kita sudah melihatnya di video ini dengan mendengarkan rekaman suaranya. Ini sangat menyedihkan, dan mereka adalah teman dekat. Jadi ini sesuatu yang patut dipikirkan. Tapi betapa mudah dan cepatnya Lindsey Graham dihancurkan secara online karena pendiriannya. Dan bagaimana orang-orang hampir merayakan fakta bahwa dia meninggal adalah fenomena yang sejujurnya seharusnya dipertanyakan oleh banyak orang. Karena menurut saya, ini jauh lebih banyak bicara tentang masyarakat daripada tentang Lindsey Graham sendiri. Lihat, tidak masalah apakah kamu tidak setuju dengan pandangan politik seseorang atau tidak. Kenyataannya adalah, ketika kamu benar-benar mau merayakan kematian seseorang yang seharusnya ada di pihakmu, bahkan jika kamu tidak setuju dengan sudut pandangnya, ada sesuatu yang salah dengan itu. Dan kamu harus melihat apa yang sedang ramai di internet saat ini. Sekarang, sekali lagi, kamu bisa saja langsung masuk ke teori konspirasi tentang hal ini dengan sangat cepat. Aku tidak tahu. Aku rasa kamu hanya perlu menunggu laporan toksikologi. Tapi ini dari Laura Loomer. Belum lama ini, Tucker Carlson mewawancarai penasihat Putin, Alexander Dugin, yang menyerukan agar Senator Lindsey Graham dibunuh. Dugin sejak itu telah menghapus cuitannya. Ups, kita baru saja membicarakannya. Beberapa bulan yang lalu, Tucker Carlson menampilkan gambar berdarah Lindsey Graham di podcastnya untuk menjelek-jelekannya dengan judul Mereka Membajak MAGA. Anehnya, pada waktu yang hampir bersamaan dengan penayangan podcast tersebut, Dugin mengatakan hal yang sama tentang Graham. Sementara, media pemerintah Rusia menyerukan agar senator pro-Ukraina itu dibunuh. Minggu lalu, Iran dan Rusia menyerukan pembunuhan Graham. 1 hari setelah kembali dari Ukraina, kini dia sudah meninggal. Racun bisa menyebabkan seseorang mengalami henti jantung. Apakah Lindsey Graham dibunuh oleh Rusia atau Iran? Sudah saatnya semua podcaster rage walk yang sinting dan punya hubungan dengan Dugin diselidiki oleh Direktur FBI. Jelas sekali, para podcaster ini semua telah mengordinasikan pesan yang hampir identik dengan Rusia dan sudah saatnya hal ini diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Cukup sudah, ini semakin berbahaya. Mengapa Tucker diizinkan pergi ke Rusia dan mewawancarai Putin dan Dugin? Apa cerita sebenarnya? Mengapa Dugin mempromosikan Tucker Carlson setiap hari sambil menyerukan pembunuhan anggota Parlemen Amerika Serikat dan kehancuran Amerika Serikat? Saya berharap orang-orang di MAGA membuka mata mereka untuk melihat betapa jahatnya pemerintah Rusia sebenarnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan saya curiga Lindsey Graham telah dibunuh. Semua ini tidak masuk akal. Dibunuh untuk menyingkirkan orang ini. Dialah masalah bagi Trump. Dunia akan menjadi lebih baik tanpa dia. Oke, ini dari Alexander Dugin. Sebuah unggahan yang sudah dihapus. Ini adalah unggahan dari Trump yang menampilkan foto Lindsey Graham seolah-olah dia telah dibunuh. Berikut beberapa kata dari Hanani Naftali tentang apakah menurutnya Lindsey Graham benar-benar dibunuh. Jadi ketika saya kembali ke Washington, saya akan pergi bersama Senator Blumenthal ke pemimpin Partai Republik dan Demokrat. Untuk melihat apakah kami bisa menemukan waktu untuk mengajukan paket sanksi Rusia ini yang akan memberi Presiden Trump sarana untuk membantu mengakhiri perang ini. Sekitar 24 jam kemudian, dia diumumkan meninggal dunia. Kantornya merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa itu adalah sakit mendadak yang berlangsung singkat. Petugas darurat dilaporkan dipanggil ke rumahnya di Capitol Hill pada Sabtu malam karena henti jantung. Menurut laporan, para medis memaksa masuk melalui pintu yang terkunci, melakukan CPR, dan membawanya dengan tandu. Dia berusia 71 tahun. Dia baru saja berulang tahun ke-71 pada hari Kamis. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit.
Staf utamanya sendiri mengatakan kepada NBC News bahwa tidak ada indikasi senator tersebut merasa tidak enak badan. Dan jika itu belum cukup, FBI telah turun tangan. Direktur FBI Kash Patel telah mengumumkan bahwa FBI membantu otoritas setempat dan telah menyediakan semua sumber daya yang diperlukan. FBI, bukan hanya polisi setempat, FBI. Kapan terakhir kali FBI turun tangan untuk membantu kasus kematian seorang senator yang meninggal karena sebab alami? Coba Anda beritahu saya. Karena begini, saya mengajukan pertanyaan hari ini yang menurut saya juga banyak orang lain tanyakan. Tapi sebelum kita masuk ke jawaban, teori, atau entah apa, Anda perlu memahami siapa Lindsey Graham itu. Karena konteks itu sangat penting. Lindsey Graham bisa dibilang adalah senator kebijakan luar negeri yang paling garis keras dan paling vokal di Washington. Dia adalah seorang kolonel angkatan udara yang sudah pensiun. Dia adalah anggota terakhir yang masih hidup dari apa yang mereka sebut 3 sekawan. Kelompok senator yang bepergian ke setiap zona konflik di dunia untuk menentang para diktator dan tiran. Dia adalah salah satu pendukung terkuat Israel mungkin di seluruh Senat Amerika Serikat. Dia adalah kritikus keras rezim Iran. Dia adalah pendukung gigih Ukraina. Dialah orang yang paling keras mendorong sanksi berat terhadap Rusia. Dan hanya beberapa hari sebelum kematiannya, dia berada di Kiev. Kita tahu siapa mereka. Dan ngomong-ngomong, TV Iran sedang merayakan kematiannya. Saya mengucapkan selamat kepada rakyat Iran atas kematian Senator Amerika Lindsey Graham yang telah dikirim untuk membantu. Saya berharap rakyat Amerika Serikat bahagia, bangsa besar neraka. Mengerikan. Mengerikan. Ini menarik. Dan jelas kita belum punya informasi apapun dan kita masih menunggu perkembangannya. Semoga pria itu beristirahat dengan tenang. Dan semoga fakta bahwa internet sangat membencinya seperti yang akan segera aku tunjukkan padamu. Karena jika kamu benar-benar mencari nama Lindsey Graham, yang akan kamu temukan di sini adalah, lihat ini. Syukurlah dia sudah pergi, kata Ana Kasparian. Syukurlah dia sudah pergi, kata Nick Fuentes. Sangat menjijikan. Lindsey Graham telah melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanannya mencoba meyakinkan para pembenci untuk menyerang Zeus dan Pete Poseidon. Dia bilang, Zeus dan Poseidon, dia bilang itu hanya akan memakan waktu beberapa minggu ketika kita menangis meminta pasukan darat, dan tidak mungkin Poseidon bisa menutup selat itu. Dan di sini, kamu hanya melihat dia terus-menerus berbicara tentang bagaimana dia percaya pada perang. Dan orang-orang membicarakannya seperti dia adalah pendukung perang. Seolah-olah dia hanya menginginkan perang. Dia hanya menginginkan perang. Ternyata dia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit orang di luar sana yang masih punya akal sehat. Memahami ancaman dari Rusia, ancaman dari para Islamis. Dan aku berharap sauran ini akan menjadi penghormatan yang layak bagi kenangannya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.